Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Semoga kita semua sehat-sehat selalu dan menikmati hadirat Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan, menikmati cinta kasih Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan yang senantiasa Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Sobat-sobat yang terkasih, seperti biasanya menyapa kita semua dengan ayat-ayat firman Tuhan. Namun sebelum saya melanjutkannya, jangan lupa like dan subscribe, sehingga ketika saya mengupload video-video yang baru, saudara dan saya bisa melihatnya dan berikan komentar-komentar yang membangun untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 dengan perikop pertempuran dekat Gibeon. Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Nah, sobat-sobat yang terkasih, ayat yang ke-10, dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dari Makeda. Sobat-sobat yang terkasih, kita melihat sejarah bangsa Israel mulai dari menjadi budak di tanah Mesir sampai Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Musa. Dan begitu banyak bangsa-bangsa lain berusaha membinasakan mereka, memerangi mereka. Namun campur tangan Tuhan yang luar biasa, sehingga bangsa Israel tetap menang. Dan walaupun ada yang sempat dijajah, namun dia masih ada sampai hari ini karena pemeliharaan Tuhan. Sekarang kita melihat perang Hamas dengan Israel atau Israel dengan Hamas. Bangsa ini bangsa yang kecil, dan ada begitu banyak bangsa-bangsa yang ingin menghancurkan, ingin membinasakan. Namun satu hal, jika Tuhan tidak kehendaki, maka itu tidak akan terjadi. Sebab kalau sudah ada peperangan Israel dengan bangsa-bangsa lain, maka kita akan lihat kembali kepada firman Allah, bagaimana Tuhan menyertai bangsa ini dan melindungi bangsa ini. Israel ini menang bukan karena kecanggihan alatnya, dan juga dia kalah bukan karena tidak punya alat canggih. Namun satu hal yang perlu kita tahu, menang atau kalah tergantung perlindungan Tuhan, tergantung kehendak Tuhan. Apakah Tuhan kehendaki atau tidak? Dalam ayat 10 ini dari Yosua 10, dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Dan Tuhan mengacaukan mereka di hadapan orang Israel. Sejak 7 Oktober 2023 Hamas menyerang bangsa Israel. Namun Israel tidak membalasnya karena itu pas hari Sabat, sehingga pada hari Minggu dinyatakan perang. Dan sampai hari ini belum ada tanda-tanda perdamaian, dan kita tidak tahu kapan mereka berdamai. Namun kita melihat Israel menyerang dengan alat-alat yang canggih, sementara Hamas dengan alat-alatnya yang sederhana. Namun sampai sekarang belum ada tanda-tanda bahwa Hamas ditaklukkan oleh bangsa Israel. Namun dari firman ini kita melihat, dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Jika Tuhan campur tangan dalam setiap peperangan bangsa Israel, maka dengan mudah musuh-musuh itu dikalahkan. Sekalipun sekarang kita melihat bahwa Hamas ini bersembunyi di dalam terowongan-terowongan rahasia yang katanya tidak bisa dideteksi oleh alat canggih. Namun jika Tuhan campur tangan,
maka tidak sulit bagi Tuhan untuk orang Israel mengalahkan Hamas ini. Jadi kita melihat di sini Israel ini menang tergantung campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan campur tangan, saya percaya Tuhan punya kuasa untuk membinasakan mereka yang ada di terowongan-terowongan rahasia yang dilengkapi dengan berbagai macam teknologi. Sobat-sobat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dari dulu mereka berperang selalu bertanya kepada Tuhan. Namun juga mereka sering mengalami kekalahan jika Tuhan tidak menyertai mereka, karena pemberontakan mereka, karena keras kepala mereka. Namun dari sini mari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mendoakan bangsa ini yang sementara di dalam peperangan, agar belas kasihan Tuhan turun dan ada perdamaian. Sebab hanya Tuhan yang mampu menghentikannya. Apabila kita mau berdoa, apabila kita terus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sobat-sobat yang terkasih, ayat ini berkata, dan Tuhan mengacaukan mereka. Hanya Tuhan yang bisa mengacaukan musuh ketika Israel berperang. Tapi kalau Tuhan tidak mengacaukan, Tuhan tidak membantu, sekalipun Israel punya alat canggih, dia tidak akan bisa menang. Sebab itu dari ayat firman Tuhan ini, biarlah kita mau merenungkan setiap kehidupan kita. Jika Tuhan menyertai kita, jika Tuhan campur tangan dalam setiap perjalanan hidup kita, pasti ada kemenangan besar terjadi. Tapi kalau Tuhan tidak menyertai kita, masalah yang sekecil apapun membuat kita tidak akan bisa melangkah lagi. Kita kuat karena Tuhan, kita menikmati hidup ini karena Tuhan, kita mampu menghadapi setiap pergumulan karena Tuhan. Tanpa Tuhan menyertai kita, kita tidak akan sanggup. Sekalipun kita punya kekayaan, sekalipun kita punya uang banyak, sekalipun kita punya pangkat dan kedudukan, jika Tuhan tidak menyertai kita, semuanya akan sia-sia. Tapi jika Tuhan menyertai kita, sekalipun kita punya hidup sederhana, tidak punya pangkat dan kedudukan, kita mampu menang karena kuasa Tuhan menyertai orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Haleluya, salam kemenangan iman.